Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini, di bulan yang suci ini, Allah masih memberikan kita kenikmatan-kenikmatannya, sehingga kenikmatan itu kita bisa gunakan untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW senantiasa kita haturkan agar kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Sahabat hijrah istiqamah yang dimuliakan Allah, kita akan melanjuti pengajian kita tentang hadis dari kitab Arba'in An-Nawawi. Hadis yang ketiga yang bunyinya An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal Islam ala khamsin: syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus salah, wa ita'uz zakah, wa hajjul baiti, wa shaum Ramadan. Diriwayatkan hadis ini dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islam, didirikannya Islam terdiri atas 5 asas. Kokohnya Islam akan terjadi dengan 5 asas, 5 dasar yang pokok. Yang pertama, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua, melaksanakan salat. Dan yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, melaksanakan ibadah haji. Dan yang kelima, berpuasa di bulan suci Ramadan. Dalam hadis ini ada beberapa pelajaran kita bisa ambil. Yang pertama, bahwasanya ada keterkaitan antara satu rukun Islam dengan satu rukun Islam yang lainnya. Memiliki keterkaitan. Begitu juga keterkaitannya dengan rukun iman. Kita bisa lihat pada permulaan awal-awal pembahasan kitab ini, pengarang kitab menyusun beberapa hadis yang menyinggung tentang Islam dan iman. Maka kita bisa ambil pelajaran bahwasanya pentingnya menanamkan keimanan, keislaman pada diri kita itu merupakan hal yang penting. Lalu selanjutnya, Islam itu adalah akidah. Akidah dan amal perbuatan. Maka kaitannya antara Islam dan iman harus saling berkaitan. Karena amal tanpa iman itu tidak bermanfaat. Begitu juga iman tanpa amal tidak akan bermanfaat. Maka rukun Islam dan rukun iman ini harus sejalan. Tidak bisa dipisahkan antara rukun Islam dan rukun iman. Kita bisa lihat juga dari rukun Islam ini bahwasanya Islam adalah agama yang tidak pernah memberatkan pengikutnya dalam hal ibadah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan semua ibadahnya, maka ibadah tersebut akan menjadi wajib bagi mereka yang mampu menjalankannya. Seperti salat, wajib dilaksanakan berdiri jika ia mampu untuk berdiri. Akan tetapi, kalau tidak mampu, maka diperbolehkan untuk duduk. Kalaupun tidak mampu, diperbolehkan untuk rebahan, untuk tiduran. Kalaupun tidak mampu, boleh dilakukan dengan isyarat. Islam tidak memberatkan pengikutnya dalam hal ibadah. Sama halnya juga seperti membayar zakat.
orang yang diwajibkan membayar zakat adalah yang pertama, yang itu orang yang mampu. Mampu dalam hal hartanya, mampu untuk membiayai dirinya dan orang-orang yang ditanggungnya. Apabila ia tidak mampu untuk membiayai dirinya dan orang-orang yang ditanggungnya, anaknya, orang tuanya, saudaranya yang tinggal bersamanya, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Justru ialah orang yang wajib dan berhak menerima zakat tersebut. Lalu yang selanjutnya, tentang ibadah haji. Begitu juga ibadah haji. Ibadah haji diwajibkan bagi mereka yang mampu dari segi fisik dan ekonominya. Kalau mereka mampu fisiknya tapi tidak mampu ekonominya, maka mereka belum wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Begitu juga orang yang ekonominya mampu tapi fisiknya tidak mampu untuk melaksanakan haji, maka ia belum wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi jika keduanya telah terpenuhi, wajib ekonominya, wajib juga fisiknya untuk melaksanakan ibadah haji, maka wajib pula dia untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu selanjutnya, puasa Ramadan. Begitu juga puasa Ramadan. Puasa Ramadan diwajibkan melaksanakan jika dia yang mampu. Fisiknya mampu, dirinya mampu untuk melaksanakan bulan suci Ramadan. Puasa di bulan suci Ramadan. Bagaimana dengan orang tua yang tidak mampu? Yang mungkin kalau dia berpuasa akan terjadi sakit yang berkepanjangan, yang menyebabkan nanti na'udzubillah sampai meninggal dunia. Maka orang yang seperti ini tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan, akan tetapi dia diwajibkan untuk membayar fidyah dan kafaratnya. Begitulah Islam, hambanya tidak memberatkan pengikutnya untuk melaksanakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, berkaitan tentang puasa di bulan suci Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan bukan hanya ia melaksanakan rukun iman, tetapi dia juga melaksanakan rukun Islam. Karena orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Maka orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, ia termasuk dalam orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, orang yang melaksanakan bulan suci Ramadan juga ia telah menjaga Islam di muka bumi ini. Seperti yang dikatakan Rasulullah SAW ketika berkhutbah di bulan akhir Sya'ban. Rasulullah SAW berkata, "Ya ayyuhan nas, innahu qad azallukum sya'run azimun mubarakun. Sya'run fi'i lailatul qadri wa iya lailatun khairun min alfi syahr." Ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, inna qad azallukum syahrun azimun mubarakun. Sesungguhnya telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan kemuliaan dan penuh dengan keberkahan. Syahrun fi'i lailatul qadri. Bulan ini dalamnya ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Wa iya khairun min alfi syahr. Itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Faradallahu siyama'u wa ja'ala qiyama lailihi tatawu'an. Allah wajibkan siangnya untuk berpuasa dan Allah jadikan salat di malam harinya sebagai amalan sunnah. Faman tatawwa'a fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwahu. Siapa orang yang melaksanakan amalan-amalan sunnah di bulan itu, maka seolah-olah ia melaksanakan amalan-amalan fardu di bulan itu. Faman adda,
faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwahu. Dan barang siapa orang yang melaksanakan ibadah amalan fardu di bulan itu, maka seolah-olah ia melaksanakan 70 amalan fardu di bulan itu. Wa huwa syahrus sabri, dan dia adalah bulan yang sabar, bulan yang penuh dengan kesabaran. Wasabru sawabuhul jannah, dan sabar balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keadaan di bulan suci Ramadan. Orang-orang yang menghidupkan bulan suci Ramadan, maka dia telah mendapatkan beberapa keistimewaan yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Lalu yang selanjutnya, orang yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini akan mendapatkan keistimewaan-keistimewaan. Karena bulan ini memang istimewa, yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita hamba-hambanya yang ingin mendapatkan kemuliaan, keberkahan, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat Rahman dan Rahimnya tidak pernah memberatkan pengikutnya dalam hal ibadah. Dan yang terakhir, kita perlu ingat bahwasanya Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwasanya Islam ini seperti sebuah bangunan yang tegak nan kokoh. Atapnya dengan syahadat dan tiang-tiangnya dikokohkan dengan keempat hal tersebut. Iqamus shalah, wa ita'uz zakah, wa hajjul bait, wa shaum Ramadan. Maka dari itu, marilah kita bangun bangunan yang kokoh dengan kita memperbaiki rukun Islam kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai atas segala apa yang kita lakukan dan memberikan ganjaran pahala dari segala ibadah yang kita lakukan di alam dunia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.